Awal usaha ini adalah kira-kira di akhir tahun 2017. Di sambal cabai kering itu dari siapa sebenarnya awalnya? Awalnya dari emak saya. Merek sambal cabai keringnya kan bukan Cilia ya? Iya. Tapi dulu apa waktu itu? Dulu awalnya ada mereknya Mak Endang, karena Mak saya Endang. ingin membawa nama emak ini kepada usaha saya. Mak yang dimaksud itu maknya Mak Endang? Saya. Emak dari, bukan Mak Endang bukan. secara personal? Mak itu ibu bukan saya. Ya? Bukan. Kayak gitu, bukan. Terus sekarang ini di beberapa negara, saja yang sudah didisplay. Kemarin kita udah kirim ke Filipina, Malaysia, dan Dubai. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini bersama dengan Mbak Endang. Mbak Endang ini adalah owner dari sambal cabai kering Cilia, merek Cilia ya. Saya sudah 2-3 kali mewawancarai Mbak Endang. Yang pertama dulu untuk tulisan, yang kedua untuk Bandmet TV, yang ketiga ini. Sehat Mbak Endang? Sehat ya, alhamdulillah. Bisa diceritakan kapan mulai merintis sambal cabai kering ya, produksi sambal cabai kering? Oke, terima kasih. Oke, awal usaha ini adalah kira-kira di akhir tahun 2017, di mana waktu itu tradisi di keluarga kita membuat sambal cabai kering ini untuk dibikin lauk. Kemudian saya berinisiatif, kenapa sambal ini tidak kita jual aja kayak gitu, kalau bisa menghasilkan. Akhirnya saya packing ini sambal ke dalam botol jam-jam kecil-kecil itu, ke dalam botol itu, terus kita kirim ke saudara kita yang di Jakarta. Alhamdulillah responnya bagus. Dari awal 25 botol itu berkembang menjadi banyak. Dan kemudian kita terus belajar bagaimana mendapatkan resep yang pas agar rasa sambal ini benar-benar diterima oleh masyarakat kayak gitu. Ya. Apa trigger yang jadikan kemudian panjenengan berwirausaha? Karena waktu itu kondisi saya yang sebagai seorang single parent, saya harus mempunyai atau bagaimana saya bisa survive. Punya penghasilan, ya, punya sumber ekonomi. Iya, benar kayak gitu. Sehingga kemudian dari sambal cabai kering itu dari siapa sebenarnya awalnya? Awalnya dari emak saya. Dari emak ya. Eksperimentasi tadi ya. Iya. Dan betul. Kemudian awal-awal rintis itu, apakah Mbak Endang atau Mbak Endang itu berekspektasi akan sampai seperti sekarang ini? Tentu saja waktu memulai usaha ini saya punya impian bagaimana usaha nanti bisa diterima oleh masyarakat, setidaknya masyarakat sekitar kita, terus meningkat ke masyarakat lebih luas lagi, terus bisa bagaimana pencapaiannya bisa lebih go internasional lagi. Itu impian saya. Awal merek sambal cabai keringnya kan bukan Cilia ya? Iya. Tapi dulu apa waktu itu? Dulu awalnya ada mereknya Mak Endang, karena saya ingin membawa nama emak ini kepada usaha saya. Mak yang dimaksud itu maknya Mak Endang? Saya. Emak dari, bukan Mak Endang secara personal? Mak itu ibu saya. Ya? Bukan. Gitu. Bukan. Ada kendala nggak ketika mulai awal berwirausaha itu? Tentu saja kita sebagai seorang pengusaha banyak kendalanya, baik itu dari marketing, finansial, ataupun yang lain. Tapi saya menghadapinya itu dengan santai kayak gitu. Dalam arti santai bagaimana saya mengkondisikan ini masalah ini bukan suatu masalah gitu. Jadi kita fokus pada solusinya bagaimana masalah ini bisa teratasi dengan baik kayak gitu. Siapa dari keluarga yang banyak memberikan support? Untuk saat ini yang memberikan support terbesar kepada usaha saya adalah saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya ya. Pernah nggak merasa di perjalanan itu dari awal sampai sekarang itu pernah merasakan misalnya putus asa, terus kemudian merasa minder, merasa ini kita ini kira-kira bisa berkembang nggak ya? Pernah nggak ada perasaan-perasaan seperti itu? Tentu saja manusia kita merasakan. Pernah ya? Gitu. Pernah. Nah itu dalam saat seperti apa? Dalam saat kondisi umpamanya harga cabai melambung atau harga bahan baku yang lain itu melambung kayak gitu, lah kok
harganya kayak gini ya kayak gitu. Bagaimana kita bisa tahan kayak gitu kalau bisa dikala harga melambung, terus bagaimana kita menghadapi di saat brand kita tertolak atau nggak diterima oleh pasar begitu ya. Pasar kayak gitu. Sampai sekarang sudah pemasarannya lewat apa aja, Mbak Endang? Kita pemasarannya lewat beberapa reseller yang ada di beberapa kota di Indonesia juga. Terus di antaranya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus reseller, ada distributor juga? Ada distributor kita udah. Kalau distributor berarti lebih di atasnya reseller ya? Betul. Ya, distributor itu untuk sebuah wilayah. Betul. Wilayah. Selain melalui distributor dan reseller, ada mungkin lewat dimasukkan di outlet modern misalnya seperti supermarket kita ada juga. Terus di samping itu kita juga bekerja sama dengan beberapa pesantren kayak gitu. Sudah mulai pesantren. Itu sistemnya seperti apa? Jadi jatuh bayar tempo. Bayar tempo. Kasih DP berapa, terus kalau jatuh temponya berapa bulan kayak gitu. Kalau dulu ya di awal-awal ketika masih Mak Endang kan ada beberapa video yang saya saksikan, itu kan diantaranya ada testimoni dari Brunei, testimoni dari Australia, itu bisa diceritakan kok sampai kemudian merambah ke luar negeri. Ya, karena saya bersyukur kepada pemerintah karena kita sering difasilitasi untuk event pameran atau trade expo kayak gitu skala nasional maupun internasional. Di situ kita bisa berinteraksi dengan buyer baik itu lokal maupun internasional kayak gitu. Gitu ya, sehingga produk Mak Endang ini sambal cabai keringnya bisa menembus ke luar negeri. Insya Allah. Terus sekarang ini di beberapa negara, nah itu yang sudah di-display. Kemarin kita udah kirim ke Filipina, Malaysia, dan Dubai. Terus Filipina, Malaysia, dan Dubai. Itu ekspor perdana walaupun kita masih skala kecil kayak gitu. Gitu ya, masih artinya sudah mulai membuka jalan untuk secara internasional begitu ya. Saat ini produksi sambal keringnya setiap hari ya? Insya Allah setiap hari. Ya, setiap hari kita produksi. Ada di workshopnya ada di Toro. Di Toro, di Desa Genengadal, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan, gitu ya. Mungkin ibu-ibu rumah tangga yang saat ini mungkin karena di masa-masa pandemi ini mengharuskan mereka untuk misalnya mendapatkan tambahan penghasilan, itu ketika seseorang ibu rumah tangga mau memulai wirausaha, pesan apa yang bisa diberikan oleh seorang Mak Endang? Oke, kalau kita mau memulai suatu usaha, kita harus punya sifat atau sikap yang berani. Dalam arti berani memulai, berani mengenalkan produk kita kepada customer kita, berani menerima saran, berani bertemu dengan orang-orang baru kayak gitu. Di samping itu juga kita amanah dalam arti kalau produk kita standarnya gini ya harus sesuai dengan standar yang udah ada kayak itu. Siap menerima masukan orang lain, siap selalu memperbaiki produk kita ya. Produk kita, karena di dalam setiap usaha pasti akan mendapatkan masalah-masalah, dan masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi dan dicarikan solusi terbaik ya. Sampai kemudian migrasi dari nama Mak Endang ke sekarang ya, dengan merek sekarang bisa diceritakan. Oke. Itu awalnya karena merek Mak Endang saya daftarkan di HAKI, tidak diterima karena ada merek yang sama, maka saya berpikiran untuk mengganti merek ini dengan nama Cilia. Harapan saya karena Cilia itu mudah diterima, baik itu nama Cilia sendiri mudah diterima baik masyarakat lokal. Cilia itu artinya cili, lokal maupun internasional. Cili ya, akan berasal dari kata dasar cili yang artinya cabai kayak gitu. Oke. Kalau saya tanya ya sebelum nanti ke terakhir tadi, harapan sambal Cilia dikonsumsi, cara mengkonsumsinya gimana nih? Karena sambal cabai kering bukan sambal basah. Biasanya untuk pakai apa? Oke, sambal Cilia sendiri adalah sambal ready to eat. Dalam arti kita bisa mencampur sambal ini langsung pada makanan yang akan kita makan, baik itu gorengan, bakso, nasi, sebelah atau bisa ya. Jadi untuk semua makanan. Ada berapa varian dari produk kita ada 4 varian rasa, original, teri, cumi, sama udang. Gitu ya, ada 4 varian rasa. Betul. Original, teri, cumi, sama udang. Ya. Sekarang harapan Mak Endang ke depan terkait dengan sambal kering. Usianya baru, kalau 2017 akhir, usianya berarti baru sekitar 3 tahun lah ya. Usianya baru 3 tahun. Kira-kira apa harapan Mak Endang ke depan terkait dengan bisnis sambal cabai kering Cilia? Oke, harapan kami adalah produk kita pertama diterima oleh masyarakat luas, baik itu nasional maupun internasional.
Terus yang kedua bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar, di mana dengan adanya industri cabai ini kita bisa merekrut masyarakat sekitar untuk kita jadikan karyawan kayak gitu. Ya, untuk menjadikan pekerja di ya. Sekarang sudah ada berapa pekerja Mbak Endang? Ada 7 pekerja. Ada 7 pekerja ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi. Terima kasih Mbak Endang atas inspirasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.